Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Sembarang 2 yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yaitu aksi nyata budaya positif. Gitu ya. Jadi kegiatan ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak di modul 1.4. Itu ya. Latar belakang yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil belajar Pancasila seperti yang dituntutkan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Dari sini, kira-kira menurut jenengan semua, penerapan disiplin itu sudah dari dalam internal, motivasi dari dalam anak itu sendiri, ataukah masih karena menganut peraturan karena takut sebuah hukuman? Anak-anak melakukan masih sebagian karena aku menganut karena ada peraturan yang sudah ada di sekolah, tetapi bukan karena kesadaran yang timbul dari anak itu sendiri. Betul ya? Lanjut. Modal disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Masih sering kali kita menerapkan kepada anak-anak itu adalah penghukum secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, dan itu seringkali kita lakukan kepada anak-anak. Ketika contohnya saja anak-anak tidak mengerjakan tugas, dengan langsung kita tidak menanyakan mengapa anak tidak mengerjakan tugas, tetapi kita langsung karena tugas, ngadep. Nah seperti itu. Nah itu termasuk salah satu contoh dari kita sebagai penghukum, gitu ya. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan
sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Ini yang dimaksudnya. Jadi kita itu akan membuat anak-anak bahwa disiplin itu memang kebutuhan mereka, tetapi bukan karena sebuah peraturan yang sudah ada. Nah, contohnya ketika ada ini kata-kata mengontrol diri. Nah, kita ketahui pada anak-anak itu, anak-anak sering tidak bisa mengontrol diri. Contohnya, berkata yang kurang baik di sekolah. Jadi mereka belum bisa mengontrol, oh ini di tempat sekolah, seharusnya saya ada kontrolnya untuk tidak diucapkan seperti itu, ya. Yang selanjutnya, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter belajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Jadi ini adalah PR kita semua, betul ya, agar menumbuhkan budaya positif. Ini banyak sekali. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Karena kita juga sudah mempunyai visi sekolah yang sangat bagus ya. Visi kita adalah mewujudkan profil Pancasila yang religius dan kreatif dan berkarakter, mandiri, berbudaya, ya, seperti itu. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada lagi langsung ke bawah ya, membudayakan 5S. Nah ini ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya rasa alhamdulillah belum 100% anak-anak, tapi paling tidak sudah menunjukkan 80% anak-anak itu sudah menunjukkan budaya 5S. Dan seharusnya 5S ini bukan hanya untuk satu warga sekolah. Ketika ada tamu siapapun, itu anak-anak juga seharusnya membudayakan 5S ini ya. Kemudian munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dan dari kreativitas peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Jadi anak-anak dari mulai kelas 1 kita sudah membiasakan untuk pelajaran berdiskusi. Nah, di dalam diskusi itu anak-anak bisa untuk saling mengajukan pendapat, kemudian berargumen dengan pendapatnya teman, bisa menyanggah, bisa menambah, seperti itu. Kemudian juga anak-anak mampu menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, untuk keyakinan kelas ini, jadi diawali dari sekarang, kalau bisa setiap kegiatan itu kita dokumentasikan. Ya. Alhamdulillah kita sudah anak-anak ketika pembelajaran kita dokumentasikan, dan itu kita kumpulkan. Bisa sekarang banyak sekali tugas-tugas kita yang memang membutuhkan dokumentasi untuk
membuat aksi nyata dan lain sebagainya. Jadi semuanya memang kita sudah mengikuti zaman digital, jadi KUHP harus didokumentasikan dan kemudian dipublikasikan seperti itu. Sekarang kita ke disiplin positif. Banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tugas kita sebagai pendidik membimbing siswa untuk memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Dari awal tadi, jadi cenderung dia itu melakukan disiplin karena ketidaknyamanan. Maksudnya, ketika mereka mendapatkan hukuman, contohnya disuruh ke depan, dia kan tidak nyaman. Aku malah jadi tontonan, begitu. Yang namanya ada perasaan tak nyaman dari dia. Nah, ketika dia tidak melakukan itu, sebenarnya dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanannya itu, tetapi bukan karena benar-benar sadar bahwa itu memang tidak harus dilakukan. Nah, sekarang tugas kita yaitu tadi menumbuhkan anak-anak itu memang biar sadar dari dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Nomor 3, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Keempat, kebutuhan kebebasan. Dan kelima, kebutuhan kesenangan. Coba sekarang dari kelima itu ada contoh ini seperti ini, karena memang banyak sekali ya kasus ya, semua sekolah itu pasti ada masalahnya di siswa. Terkadang saya juga ingin benar-benar tahu mengapa Dani kok selalu dia kan usil kan ya, usil, nggak mau diam di kelas, kemudian sering pokoknya mengganggu teman, perkataannya juga tidak bisa dikontrol. Itu sebenarnya berarti dia ada sesuatu yang dia butuhkan dan belum terpenuhi. Kalau kita lihat dari ibunya, itu kan dia sudah terpenuhi untuk kasih sayang, ya, bahkan mungkin lebih dari teman-temannya. Oh, katanya ketika dimarahi bapaknya dibela, ya, itu juga sebenarnya suatu kesalahan dan dibawa di sekolahan. Dia merasa ketika nanti dia membuat kesalahan di sekolahan dan pasti masih ada yang membela. Nah, itu bisa jadi adalah kalau ada kata lain salah asuhan. Makanya kadang itu terlalu memanjakan anak itu juga sebenarnya merusak anak itu sendiri. Ya, itu berarti kebutuhan penguasaan atau pengakuan bahwa dia itu sebenarnya kalau kita ketahui atau kita mau mengorek lebih dalam dari kami, dia itu sebenarnya ingin pengakuan bahwa dia itu berjiwa kepemimpinan. Sebenarnya seperti itu. Dia ingin menguasai satu kelas. Benarnya. Dengan cara
dia ingin diperhatikan, diakui, ini loh aku. Banyak sekali sebenarnya PR kita, ya. Kemudian ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang, itu saya rasa di sekolah kita juga banyak sekali. Contohnya kelas 5 Hutan, kemudian Nabil, itu kan. Kemudian kelas 6 juga banyak, ya, Rizky, terus itu kan ya, Iko. Itu kan memang anak-anak yang sebenarnya membutuhkan kita. Tapi kita yang kurang peka menilai mereka, yang mereka kudu piye, seperti itu loh memang kita menilainya. Tapi sebenarnya dia tuh di lubuk hatinya adalah aku perhatikan dong. Sebenarnya seperti itu, ya. Kurang kita aja yang kurang. Dan ada kata-kata tidak ada anak yang nakal. Tidak boleh dipredikat seperti itu. Tetapi anaknya memang ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi, ya, maksudnya dia melakukan disiplin karena itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan seharusnya disiplin itu munculnya adalah yang ke berapa kira-kira? Seharusnya kan itu ada 3 motivasi, ya. Berarti kira-kira seharusnya yang mana? Ketika dia memunculkan disiplin itu harusnya yang ke-3, betul. Lalu posisi sebentar, ya, ini mantap, ya. Enggak, maksudku dikecilkan, aku ingin apa yang kita lanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari 5. Kalau menurut saya kita itu masih di mana, ya? Kalau menurut jenengan semua sudah, ya? Ini contohnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan hukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang hukuman adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulang kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Tapi kita biasa sendiri loh, ya, itu memang pernah, gitu. Seperti itu memang pernah. Itu tidak bisa dipungkiri, dan karena mungkin kita terbawa emosi ketika tahu anaknya seperti itu, ya, kita sendiri tidak bisa mengontrolnya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan
kekecewaan mendalam. Contohnya, kalau kecewa, kenapa nggak sakit kalau aku pecah? Tidak tahu guru kiris berkorban sampai kayak gini. Aku bilang, kok ya sampai seperti itu yang dimarahi kepala sekolah saya. Nah itu sebenarnya paling bocah. Iya, aku nyapa kok orang itu kan paling merasa bersalah. Itu contohnya. Itu juga sebenarnya kurang pas untuk anak-anak. Tapi saya juga pernah melakukan. Sampai saya itu menangis juga pernah. Saya sampai menangis itu berarti kan anaknya merasa bersalah. Tapi ya itu memang spontan saja. Ya spontan. Lanjut yaitu teman. Guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengobrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan sendiri. Dan biasanya kalau kita menggunakan posisi teman ini, anak-anak rasa hormatnya itu berkurang. Oke? Jadi ya nggak apa-apa, kita senang-senang saja ketika anak gerayutan, maksudnya pun nggak apa-apa. Tetapi itu akan berdampak anak-anak. Nilai hormatnya kepada bapak ibu guru itu berkurang. Jadi merasa lah kayak koncoku ya. Tapi biasanya kalau anak kecil nggak bisa itu memang seperti itu deh. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi ya sedikit ada ya. Jadi anak-anak seperti gimana gitu. Kedekatan itu juga memang perlu. Tetapi jangan sampai membuat anak-anak itu ketergantungan. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Ini mesti kita lakukan ya. Kalau pemantau itu pasti kita lakukan. Ya. Dampak bagi murid dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jadi kita itu memang posisi kita itu memang harus mengontrol anak-anak. Karena kalau tidak dikontrol ya anak-anak ya seperti itu, tidak punya kendali ya. Yang selanjutnya, manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu contohnya ketika mungkin seperti Bambang itu juga harus di restitusi. Yang pertama itu harus ditanyakan kenapa, alasannya apa kok bisa sering tidak masuk dengan berbagai alasan gitu. Memang banyak sekali alasannya. Kemudian dia itu kan di kelas sudah ada istilahnya, kita membuat keyakinan kelas bahwa ketika tidak masuk berulang kali ada konsekuensinya, bukan ancaman ya. Kita tidak berulang, sebenarnya juga kita sering ya, baru orang terbuka mudah, itu sebenarnya juga sebuah ancaman ya. Nah itu perlu kita terapkan kepada
bagaimana? Apakah dia harus mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya, atau mungkin kalau disuruh mengerjakan tugas malah gak masuk lagi, Bu Mal? Nah, itu memang PR kita nih. PR kita. Bukan PR-nya Bu Mal saja, tapi PR semuanya. Memang seharusnya ketika ada anak murid kita, walaupun di kelas manapun, yang melakukan kesalahan, seyogyanya kita semua juga memberikan pengarahan. Ya. Lanjut, yaitu keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk menambahkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nanti ketika ajaran baru, waktu masuk pertama kita membuat keyakinan kelas yang baru dengan murid-murid yang baru, betul ya? Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak ketika awal saja membuat, jadi selanjutnya diperbaiki juga boleh. Setelah ditinjau, ternyata kok masih kurang, ada perlu ditambahkan, itu juga boleh ditambahkan. Ini sudah restitusi. Ini yang segitiga restitusi ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan yang seperti itu tadi. Contohnya, kita lanjut aja. Nah, ini sudah. Tadi saya ada contoh sedikit. Nah, ini cara restitusi ya Bu. Bukan cuma bacaan. Jadi nanti saya pengen ada satu contoh apa ya, kejadian ya. Ini ada contoh restitusi ya. Kelihatan belum ini? Nah ini ya, ini ada
Oh bukan ini Bu maksudnya. Ada contoh seandainya ini Wes. Coba saya pengen ada seandainya ini ada kasusnya siapa itu kelas 5? Siapa Bu? Bukan yang satu lagi perempuan Vira. Nah, saya nanti pengen dengan caranya bagaimana? Kata dia merestitusi si Vira. Ya, Vira itu kan ada kejadian dia itu termasuk bullying ya ke temannya. Yang pertama dia pernah mencoret-coret lembar jawaban. Kemudian juga pernah menyuruh memakai baju yang temannya tidak mau memaksakan. Nah, sekarang monggo jenengan kira-kira ini ada caranya restitusi contohnya. Kalau jenengan ke Vira bagaimana? Monggo. Boleh maju. Caranya ke Vira. Stabilkan dulu itu ada caranya maksudnya kan berarti nggak boleh secara menegurnya tidak boleh di depan umum terus kemudian setiap manusia pasti pernah berbuat salah itu berarti validasi ya maksudnya. Jadi kalau berkata semua orang pernah itu kalau ada kata-kata ya nggak apa-apa ya kalau validasi kan gini ya nggak apa-apa kamu berbuat seperti itu ibu juga pernah gitu itu berarti validasi ibu juga pernah salah seperti itu berarti validasi. Kalau menstabilkan berarti mencari tahu dulu itu sudah ada kenapa kamu bersikap pada dirimu sendiri. Ayo, apakah yang kamu lakukan ke teman kamu itu benar? Seperti itu. Oke. Kemudian seandainya itu terjadi ke kamu, perasaanmu bagaimana? Nah itu berarti termasuk distabilkan anaknya. Jadi tidak harus seperti contohnya saya kemarin ke Dani itu juga saya memang karena sudah mendapatkan ilmunya jadi memang saya terapkan ke Dani. Ya seandainya dan tak balik nih perilakumu yang dulu kok dimungkin-mungkin lo Dani tahu ngambil jagung. Nah itu kan berarti dikembalikan lagi ke anaknya. Bagaimana perasaan kamu? Tetapi kita tidak diangkat dengan jawabannya jadi nggak apa-apa. Tapi seharusnya kan ketika anak ditanya seperti itu, dia akan bingung dengan menjawabnya. Ya toh? Iya. Seandainya aku yang diperlakukan seperti itu, bagaimana? Tanggapan ya. Pulau guyon. Jadi dia itu tidak merasa bahwa itu menyakiti temannya. Ya. Jadi kita harus menggali benar-benar untuk menstabilkan. Kemudian yang kedua validasi. Saya tanyakan lagi, alasanmu apa kok bisa melakukan hal itu? Nah itu termasuk validasi. Ya. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi seperti Vira itu seharusnya kita bertanya yang pertama, kamu pasti punya alasan, gitu? Mesti dia punya alasan. Mengapa dia melakukan sampai mencoreti lembar jawaban temannya? Dia pasti punya alasan. Nah itu termasuk validasi. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kan setelah sudah ada keyakinan harus saling menghormati kan seperti itu ya keyakinan ya terus menghargai dan lain sebagainya. Nah itu kita hubungkan ketika dia melakukannya
hal itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang dia buat? Ya. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa merasa seperti jagoan? Mungkin kalau Dani merasanya seperti itu mungkin, ya kita kan tidak tahu ya. Kalau Vira, kita juga harus terus menggali. Ketika dia melakukan seperti itu, iya perasaannya apa? Sudah paling unggul atau bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Ya, ini sudah ya. Ya, yang terakhir adalah terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah penyampaian saya tentang disiplin positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pengetahuan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti dalam mendidik anak-anak. Karena saya juga merasakan ilmunya dari apa yang saya peroleh dari guru penggerak ini, ya. Benar-benar kalau bisa kita terapkan untuk anak nanti. Saya rasa cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kamu. Kamu. Alasannya? Sakit. Sakit. Ketika ada teman yang sakit, kalau kalian rumahnya dekat, sebisa mungkin kalian menjenguk. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, kita ice breaking sebentar. Yuk kita berdiri sebentar ya. Berdiri di sebelah meja. Beda. Gerak-gerak ya. Yuk berdiri. Ya. Coba. Sekarang perhatikan. Cluenya darat, terus apa? Air, udara. Cluenya darat, air, udara. Nah, itu nanti cara bermainnya bagaimana? Ketika saya menyebutkan menunjuk, berhitung dulu ya, berhitung. Nanti ketika ada yang salah, kemudian saya bilang darat, berarti kalian harus menyebutkan 3 hewan yang ada di darat. Terima agak nah, ini kalian ya. Ketika saya nanti menyebutkan kata, ketika nanti berhitung ada yang salah, kemudian saya menyebutkan udara, berarti menyebutkan 3 hewan yang ada di udara. Bisa? Ya no, ditunjuk no. Ya. Caranya berhitung 1, 2, 3. Oke. Nanti saat ngomong kok sampai kleru sak ketak, berarti itu yang akan menyebutkan dari clue yang saya print. Siap? Oke. Bisa dimulai ya? Berhitung dimulai dari Bima. 2, 3. Saya tadi bilang bagaimana berhitungnya 1 sampai 3. Berarti harusnya Iko harus
nomor 1. Cluenya air. Air. Sebutkan 3 hewan yang ada di air. Air. Ikan. Harus spesifik ikannya apa? Water. Terus. Segar. Terus. Ujung. Berhitung dimulai dari Iko lagi. 1, 2, 3, 4. Laju berarti tidak konsen. Jalan. Tapi lanjut dimulai lagi dari Aju. 2, 3, 1. Ini wajib dulu. Baru. Ayo masuk yuk. Ulang lagi. Yuk. 2, 3, 2, 1. Cluenya udara. Terus manuk. Kuku. Ya. Capung. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk. Oke. Nah, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan membuat yang namanya keyakinan. Ketika dulu kalian di kelas bawah, kalian sudah membuat yang namanya apa? Kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus menunjukkan ke arah yang positif. Ya, ke arah yang positif. Di sini ada 3 clue dari keyakinan kelas itu. Oke. Nah, 3 clue-nya adalah ini bisa boleh. Bisa. Satunya. Astagfirullah. Anu yuk, ini tangannya. Gak bisa. Oh, adalah memiliki. Saya kasih contoh 1. Jadi sebelum kita membuat keyakinan, saya tanya dulu. Kalian kepengennya sekelas ini bagaimana? Kelas ini kepengennya bagaimana? Apa pelajaran yang awut-awutan, apa yang nyaman, kondusif? Bagaimana hasilnya? Nyaman. Terus sunyi. Berarti menang lah, Bay. Bagaimana? Akhirnya kondusif. Kondusif itu berarti bisa dikendalikan anak-anaknya, tidak keluar sendiri. Terus apa lagi? Terus harus benar-benar bersih. Terus apa lagi? Rajin, boleh. Terus rapi. Apa lagi? Sudah? Nah, sekarang contohnya yang kedua. Tadi kalian bisa menulis gini. Saling menghormati sesama teman. Sesama teman. Menghormati ketika bapak ibu guru menerangkan, harus memperhatikan. Ini maksudnya di hormat. Nah, sekarang saya kasih kertas. Kalian tulis sesuai dengan angan-angan kalian dari yang hormat dulu. Apa yang kalian inginkan? Ya, boleh contohan loh ya. Sesuai dengan kata hati kalian sendiri. Nah,
ya jangan nanti di situ belum nempel. Satu, setiap anak menyelesaikan satu saja. Lanjut sudah, boleh ditempel di depan. Ditempel di sini aja deh, nanti itu untuk mengatur kesepakatan. Yang sudah langsung boleh ditempel. Anjani nggak apa-apa, ayo judi dong. Ayo Anjani nggak apa-apa. Nanti ditulis di situ. Keyakinan kelas nomor 1. Ya, keyakinan kelas yang besar. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan kan sudah ada yang membuat di sekolah, misalnya kalau ada peraturannya harus memakai seragam lengkap, harus datang apa saja apapun. Nah itu berarti sudah termasuk peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama. Yang nomor 1. Jadi teman walaupun berbeda, tidak hanya berbeda agama, berbeda fisik, warna kulit, apa lagi kira-kira? Berbeda jenis kelamin, nah itu semuanya kita harus menghormati. Nah yang kedua, menghormati guru. Kamu menghormati guru ini yang dihormati apa? Kayak guru kelas kita apa semuanya? Semuanya guru yang ada di sekolah.
sopan santun dan hormat pada guru, memiliki kasih sayang, tidak membeda-bedakan teman. Nah, berarti yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kebersihan apa ya kira-kira? Menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaganya? Oke, terus membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira yang membuang sampah di loker mungkin termasuk menjaga kebersihan atau tidak? Tidak. Berarti tidak boleh membuang sampah di dalam loker. Kemudian yang selanjutnya sikap sopan dan santun kepada siapa saja. Oke? Orang sopan santun tidak hanya kepada guru saja, kepada teman juga harus sopan. Sopan itu lewat apa saja? Perkataan dan perbuatan. Nah, yang nomor 7 itu ada kata-kata saling menyayangi. Jangan diartikan beda loh ya saling menyayangi itu, karena sekalian sudah besar, ya. Menyayangi ini maksudnya ya kalau ikannya berbagi, kemudian tidak usil, kalau ada temannya yang sakit menjenguk, terus kalau ada temannya nggak bawa makanan kemudian dikasih, itu juga tandanya kalian saling menyayangi. Dan yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan. Nah, terima kasih Mbak Anjani. Nah, ini tadi adalah keyakinan kelas yang kalian sendiri yang membuat, ya. Berarti keyakinan kelas ini harus kalian apa? Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini nanti akan kita pasang di pintu masuk. Jadi kalian ketika masuk sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang kalian buat adalah yang sudah tertuliskan. Ya, bisa kalian melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Bisa. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Keyakinan kelas ini akan menjadi pedoman kita untuk pembelajaran sampai akhir tahun. Ya, semoga bermanfaat dan anak-anak selalu diberikan kesehatan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali belajar dari mana? Maksudnya di mana? Ya, sekarang lanjut ya. Nanti kalau kerja itu berarti apa kira-kira? Nah, berarti apa saja yang pekerjaan yang diberikan oleh guru. Coba sekarang kalian tuliskan lagi. Ini random ya, maksudnya karena kita terbatas, saya minta 6 anak. Tidak semua, nanti karena yang lain tidak semuanya ya. Sudah berapa tadi? 4. Ayo, akan tulis.
Yang memiliki silakan. Berarti kalau kebersihan kelas itu juga termasuk apa? Memiliki. Kan kamu yang memiliki kelas ini. Ya loh? Bagaimana kalau kamu menjaganya? Nah,